Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Adli Dautai dengan NPM 23082600012. Di sini saya akan mengerjakan tugas remedial saya pada blok neurologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit Guillain-Barré syndrome atau yang dikenal juga dengan GBS. Nah, pertama itu saya akan menjelaskan mengenai definisi GBS. GBS merupakan penyakit sindrom neuropati radikulo radio neuropati akut yang bersifat inflamasi. Penyakit ini menyerang saraf perifer dan juga akar saraf sehingga mengganggu penghantaran impuls ke saraf otot. Nah, ciri khas dari GBS ini adalah yang pertama itu ada kelemahan otot yang progresif yang bersifat simetris dan juga fleksit atau lemas dan yang bukan kaku. Biasanya itu dimulai dari ekstremitas bawah lalu naik ke atas atau yang disebut dengan ascending. Nah, disertai juga penurunan atau hilangnya refleks tendon. Pada kasus berat, GBS dapat berkembang menjadi kegagalan pernapasan akibat kelemahan otot respirasi dan juga gangguan sistem saraf otonom yang dapat mengancam nyawa. Untuk etiologinya itu, sebagian besar kasus GBS itu terjadi akibat atau setelah infeksi akut, terutama pada infeksi saluran napas atau juga infeksi saluran cerna. Nah, infeksi ini biasanya terjadi 1-6 minggu setelah gejala neurologis muncul. Nah, agen infeksi yang sering berhubungan dengan GBS itu meliputi yang pertama itu ada Campylobacter jejuni, yaitu merupakan etiologi paling sering terutama pada subtipe aksonal. Terus ada juga virus seperti CMV dan juga BMV. Terus ada juga Mycoplasma pneumonia. Nah, ini kadang dipicu oleh vaksinasi atau juga tindakan operasi yang meskipun ini jarang terjadi. Untuk mekanisme utama yang mendasari adalah molekular mimicry, yaitu kemiripan struktur antara antigen kuman dan juga komponen saraf atau gangliosida. Sehingga dia itu antibodinya itu terbentuk justru menyerang saraf itu sendiri. Untuk faktor resikonya itu ada beberapa faktor resiko yang meningkatkan resiko terjadinya GBS. Antara lain itu ada yang pertama itu riwayat infeksi yang prodromal, terutama itu pada diare yang diakibatkan oleh Campylobacter jejuni. Terus yang kedua itu ada usia lanjut, karena insidennya itu meningkat seiring bertambahnya usia. Terus ada faktor genetik dan juga faktor lingkungan seperti wabah infeksi enteris yang dapat meningkatkan kejadian GBS secara lokal. Untuk patofisiologinya itu GBS merupakan penyakit autoimun yang melibatkan respon imun, yaitu respon imun humoral dan juga seluler. Untuk proses utamanya itu yang pertama, sistem imun kita menghasilkan antibodi yaitu anti gangliosida. Misalnya itu ada anti GM1 dan juga GD1B dan GQ1B. Nah, antibodi ini akan menyerang mielen atau akson saraf perifer. Akibatnya terjadi gangguan konduksi saraf yang mengakibatkan sarafnya itu kelemahan otot dan juga gangguan pada refleks. Nah, berdasarkan struktur saraf yang terkena, GBS ini menjadi beberapa subtipe. Yang pertama itu ada AIDV atau Acute Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy, yaitu dia tipe yang paling sering terutama itu di negara barat, yaitu dia kerusakan dominan pada mielen dan juga menyebabkan perlambatan konduksi saraf. Terus yang kedua itu ada AMAN atau AMSAN, yaitu dia
amoxal varian, yaitu menyerang ke akson motorik atau aman, dan juga dia menyerang ke motorik dan sensorik, yaitu amsan. Dia itu sering terkait dengan diare yang diakibatkan oleh C. jejuni. Nah, untuk progresifnya itu biasanya itu dia lebih buruk dan pemulihannya lebih lama. Yang ketiga itu atau yang terakhir itu ada Miller-Fisher syndrome atau MFS. Dia itu yang ditandai dengan ophthalmoplegia, ataksia, dan juga arepleksia. Dia itu berhubungan dengan antibodi anti GQ1B. Nah, untuk manifestasi klinisnya itu, dia itu GBS ini berkembang secara cepat, bisa hari sampai minggu. Tanda khasnya itu yang pertama, seperti kita ketahui itu dia ada kelemahan otot. Nah, kelemahan ototnya itu dia itu bersifat simetris dan biasanya itu dimulai dari kaki atau ascending. Dia itu dari kaki menaik ke atas. Lalu dia juga dapat mencapai ke otot pernapasan. Yang kedua itu adalah gangguan refleks, yaitu refleks tendon yang menurun atau menghilang, merupakan tanda khas dari GBS ini. Terus ada gangguan sensorik, yaitu parestesia distal atau kesemutan, dan juga nyeri neurofatik yang sering disertai. Terus ada keterlibatan saraf kranial, yaitu paralisis facialis bilateral, dan juga gangguan menelan atau displagia, dan juga gangguan pernapasan akibat kelemahan otot, kelemahan bulbar. Terus ada juga disautomia, yaitu fluktuasi tekanan darah, aritmia jantung, ileus paralitik, dan juga retensi urin. Untuk pemeriksaan penunjang ini bertujuan untuk membantu diagnosis dan juga memantau komplikasi yang akan terjadi pada penyakit GBS ini. Yang pertama itu ada pemeriksaan penunjang cairan cerebrospinal atau juga CSV, yaitu ditemukan adanya albuminositologi dan sitologi dissociation, dan yaitu adanya protein yang meningkat dan jumlah sel yang normal. Nah, biasanya itu muncul setelah minggu pertama. Terus ada pemeriksaan NCS atau EMG, yaitu menilai kecepatan dan pola konduksi saraf dan membantu menentukan subtipelnya. Terus ada pemeriksaan laboratorium, yaitu mendeteksi infeksi prodromal, yaitu misalnya itu kultur feses untuk C. jejuni, dan juga serologi dan pemeriksaan antibodi antiganglion bila tersedia. Terus yang terakhir itu kita melakukan pemantauan fungsi respirasi. Ini merupakan pemeriksaan penunjang yang sangat penting untuk mendeteksi kegagalan napas ini. Untuk komplikasinya itu, komplikasi dari GBS ini dapat bersifat serius, antara lainnya itu ada gagal napas yang membutuhkan intubasi dan ventilator. Terus ada disautomia berat, yaitu aritmia, hipotensi, bahkan juga hipertensi labil. Nah, ada nyeri neuropatik kronik, kelemahan residual, dan juga kontraktor otot, dan infeksi nasokonial, dan tromboemboli, dan dekubitus akibat imobilisasi. Nah, pada kasus yang dengan subtipe aksomal pada aman dan amsan, pemulihannya ini lebih lambat dan juga defisit sisanya itu lebih berat. Untuk tata laksananya ini, pada GBS yang kita ketahui, GBS itu kan merupakan kondisi kegawat daruratan neurologi dan harus ditangani di rumah sakit. Nah, untuk terapi utamanya itu kita bisa memberikan intravenous imunoglobulin dengan dosis 0,4 gram per kilogram berat badan per harinya, yaitu diberikan selama 5 hari. Totalnya itu kurang lebih 2 gram per kilogram berat badan per harinya. Nah, dia itu
dengan memberikan intravenous immunoglobulin ini, dia itu lebih efektif mempercepat pemulihan dan juga efektivitas setara dengan pemberian plasma exchange. Yang kedua itu kita bisa pemberian plasma exchange. Nah, dia itu bisa 4 sampai 6 kali per sesi selama 1 sampai 2 minggu. Dia itu lebih efektif bila dimulai dari dini. Nah, tapi ini tidak dianjurkan dikombinasikan dengan intravenous immunoglobulin. Nah, kita juga bisa memberikan terapi suportif seperti pemantauan ketat fungsi napas, manajemen nyeri, dan juga pencegahan komplikasi imobilisasi. Dan juga kita bisa rehabilitasi medik sejak dini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Guillain-Barré syndrome. Berikut merupakan beberapa referensi yang saya gunakan. Sudah saya cantumkan pada mind map saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.